Jadi ternyata portal itu di Maps belum diakomodir ya. Nah, ini ke kanan lurus. Oh ya Allah. Itu kita di situ tadi. Iya. Tuh dia tuh orangnya. Udah lurus nanti nyampe Jurang Bangu. Portal. Masya Allah. Ini mana sih? Terus Nih kita perjalanan Udah mau nyampe nih. menuju ke rumah Ustadz Suheri, silaturahmi jamaah pengajian tahsin Masjid Al-Fatih ke Guru Tahsin Ustadz Suheri. Ingat nggak Pak Dadi? ya, Perjalanan yang cukup panjang karena muter-muter nyari jalan. Di depan. Iya. Ini masih Mana ya Pak Dadi ya? Daerah sini nih. nyari-nyari jalan. Lurus ya. Lurus. Penuh perjuangan juga. Kalau di gambarnya sebelah situ, suruh belok kiri nanti. sini. Masa belok ke situ ya? Lurus itu. Hah? Ini aja tanya. Tanya dulu deh. Alamannya apa? Nomor berapa? Klaster Ilhami. kan udah lurus nih ya. Ngelewatin rawa-rawa. Kayaknya mentok deh nih, lurus mentok. Oh gitu. Tanah kosong. Iya. Lurus mentok nih. Lurus. Jalan aja. Apa ini nih? Ya, ini bawaan juga. Kalian. Alhamdulillah hari ini kami bersilaturahmi ke rumahnya Ustadz Suheri, guru tahsin kami di Masjid Al-Fatih Fortune Spring. Ya, udah beberapa tahun ngajar tapi kami baru sempat silaturahmi hari ini. Alhamdulillah. Ikuti perjalanan kami masuk ke rumah. Assalamualaikum. Masya Allah. Hidangannya udah. Bukan hidangan ini. Bukan hidangan. Namanya ngobrol aja. Namanya ngobrol. Lahannya udah terbatas ya. Siapa motnya? Karena kalau Tani bikin SMA itu pasti banyak muridnya. Karena dari alumni itu banyak. Iya. Jadi udah dari jenjang awalnya udah dibikin ya. Iya. Biasanya wali murid itu nggak mau nyekolahin anaknya kemana-mana. Dari situ nyambung aja terus. Gitu. Iya. Dari TK terus sampai SMP. Itu ya. SMA-nya belum ya tadi? Belum, nggak punya lahan. Tadinya ada tuh yang di komplek apa tuh Green apa ya? Sebelah kiri jalan tadi tuh. Itu kan tadinya lapangan tuh. Iya. Tadinya mau dibeli buat bikin SMA. Iya. Mintanya mahal banget. Oh, udah tahu. Gitu. Iya. Udah komersil. Tahu dibikin sekolah. Nah, tapi yayasan juga berpikir ulang karena nggak ada parkir juga. Oh, Gitu. mepet Di itu samping lahan. memang harganya tinggi juga parkirnya nggak ada. Sedangkan wali muridnya aja orang-orang bermobil semua. Gitu. Itu ya? Iya. Masya Allah. Kalau ngantar anak pada pakai mobil. Pada pakai mobil.
Nggak ada lahan parkir susah. Iya. Kalau Ustadz Suheri biasanya Sendoknya biasanya korbannya dipotong di masjid itu biasanya, nggak di leher. Di leher. Di leher. dipotong sendiri biasanya di titik masjid apa karena gara-gara di rumah Di pemotongan? masjid, tapi kalau kita kadang-kadang komunitas ya. Ini nggak semua ke masjid. Apa gara-gara dia mau ke pemotongan hewan? Oh, potong sendiri aja sini. Enggak. Ayo, silakan deh. Ini udah disuruh apa belum nih? Nyobain buahnya. Tasnya main pegangannya. Habis paling deket saya. Dagangan sendiri. Oh iya dagangan ya. Coba katanya Temannya banyak. teman 1000 masih terlalu sedikit, Nah, tapi musuh satu sudah terlalu banyak. sudah terbanyak. Jadi Artinya nggak boleh punya sebisa musuh. mungkin jangan pernah punya musuh. ya Gitu. teman sebanyak mungkin cari. Gitu. Andai pun kita punya rival, kita punya lawan, jadikan sebagai teman. Ah ini. Teman dalam bersaing, teman dalam meningkatkan kualitas. Nah, quote of the day. Iya ya. Sifat saya itu susah tak berteman, terutama yang baru. Iya. Susah, Nggak gampang untuk. nggak gampang. Oh gitu ya. Mungkin karena dulu terlalu menyendiri, kecilnya lebih banyak kan. Kalau orang bilang kan ini apa latihan bulu tangkis, terlalu seminggu bisa 8 kali tak latihan bulu tangkis dulu gitu. Di cuman sekolah latihan bulu tangkis, pulang sekolah gitu. Seminggu 8 kali kelebihan satu. Kelebihan 1 seminggu 8 kali. 1 harinya berarti 2 kali. Cuma karena pas sudah kerja, ternyata karena kebutuhan terpaksa. Harus bisa komunikasi. Lama-lama pas sudah dipercaya pegang perusahaan, terpaksa lagi kan. Udah itu akhirnya lama-lama ya udah agak biasa. Ya. Cuman saya rasakan lebih nyaman di hati itu kalau berteman dengan orang masjid. Nah ini. Kalau kita berteman dengan orang kerja, mungkin karena nggak terlalu ikhlas kali ya. Maksudnya kan ini ya kita kan kerja, kita ada maksud, ketemu dia ada maksud kan kita bekerja. Tetapi kalau dengan orang masjid itu rasanya beda gitu loh Pak. Itu ya, oh iya. Pertemanannya itu lain ya. Paksa, makanya saya sekarang tetap titip sama karyawan, sama anak-anak. Iya. Silaturahmi. Jangan kayak saya dulu tak terlambat. Lebih baik terlambat ya. Saya juga sama jamaah ya. Itu di beberapa tempat ngajar kan kadang-kadang ngajar di masjid. Nah, itu saya suka usulin tuh sama jamaah supaya belajarnya itu jangan di masjid terus, tapi sekali waktu muter ke salah satu rumah dari jamaah gitu. Ada suasana baru ya. Ada suasana baru gitu, silaturahim. Bahkan ada saya tuh ngajar di Tomang tuh. Itu tadinya masih pada tinggal di sekitaran Tomang. Belakangan ada yang udah pindah pada nih. Ada yang pindah ke Cipete, ada yang pindah ke Cilebut, bahkan ada yang pindah ke Cibubur. Tapi masih ngaji, cuman karena COVID sekarang jadi libur ya. Artinya mereka masih mau belajar gitu, meskipun tinggal jauh-jauh. Nah, saya suka usulin. Saya bilang, sekali waktu kita ngajinya di salah satu rumah jamaah yang udah pindah itu. Jadi sekaligus silaturahmi gitu. Jadi nggak di Tomang terus ngajarnya. Nah, kemarin sempat belajar itu ke salah satu rumah jamaah di Cibubur. Yang ada Citra Raya sana itu. Cibubur. Ya ternyata ya asik juga sambil jalan-jalan. Akhirnya saya 7 tahun ngajar di Cibubur, ngajar takuma. 7 tahun. Padahal tinggalnya di mana Ustaz? Di sini. Masya Allah. Sekali Masya Allah. Tiap hari Minggu. Masya Allah jauhnya Cibubur. Karena pertama kali dapat jamaah terjemah itu di Cibubur. Gitu. Naik apa ke sana Ustaz? Motor. Naik motor. Saya aja ngajar dari sini sampai ke Depok itu udah jauh banget. Ustadz Syarif Ya. yang punya takuma itu. Iya Ustaz Syarif. Kan presentasi. Iya. Ya kan? Bla 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 bla. Jamaah cocok.
Akhirnya dimintalah ngajar, cuman dia nggak mau ngajar. Bang, kalau untuk ngajar jangan saya, ini ada teman saya. Iya. Gitu. Ditugasi Ustaz Suheri. Iya. Ngajar takuma. Kalau dia untuk sosialisasi aja. Oh, presenternya, ngenalin metodenya. Yang 7 tahun sih ngajar sana. 7 tahun? Iya. Masya Allah. 2 kelas dewasa sama kelas anak-anak. Iya. Jadi ini selesai, ada lagi gitu. Iya. Kalau saya kerja dulu kemana proyek jauhnya kita kan naik motor. Iya. Mana itu. Dia pernah ke Bogor saat lewat Keramat Jati naik motor. Ada pabrik sendal kalau nggak salah. Saya kerja Cikande, Serang, Cibitung, pernah di MM 2100 naik motor. Cibitung. Iya, dulu. Iya dulu. Perjuangan. Dan pas sekarang lihat gitu jauh juga. Jauh juga, baru terasa. Terima kasih Ustadz Suheri yang sudah menyambut kami silaturahmi ke rumah antum di sini. Kami senang bisa silaturahmi ke rumah guru, ke rumah Ustadz yang ngajari kami tahsin di Masjid Al-Fatih. Guru saya juga. Guru nahu. Ya, saling mengisi. Ya. Nah, kan sekarang masih suasana Idul Adha ya. Seperti biasa, kalau kami ngumpul di Fortune Spring sambil ngopi-ngopi bareng, sarapan bareng, biasanya membahas satu doa supaya bisa dibaca atau kami baca dan kami pahami sehingga bisa meresap gitu. Nah, kemarin Ustaz Suheri ngusulin doa apa, saya bilang yang cocok untuk konteks sekarang dalam suasana Idul Adha. Nah, kata Ustaz Suheri itu doa di surat Ibrahim ayat 40 ya Ustaz ya. Nah, bunyinya itu Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, kalau kita pahami atau kita artikan, itu Robbi artinya ya Tuhanku. Itu kan sudah 2 kata sebenarnya ya, bahkan 3 kata. Ada ya mahdzub atau tersembunyi, huruf nida artinya wahai. Robbi meskipun pendek, aslinya di belakangnya ada domir mutasil ya atau kata ganti. Jadi lengkap arti Robbi ya Tuhanku atau wahai Tuhanku. Kemudian ija'alni, kalau dipisah hamzahnya kan kebaca ya, hamzah wasol. Ija'al itu artinya jadikanlah, ni aku. Jadi ija'alni, jadikanlah aku. Kalau disambung Rabbi ja'alni, ya Tuhanku, jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang mendirikan sholat. Ya. Wa min dzurriyyati, wa artinya dan, min dari, dzurriyyati itu 2 kata. Dzurriyyati keturunan, ya-nya ku. Jadi wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Jadi di penggalan kalimat pertama itu Nabi Ibrahim khususnya yang bisa kita juga baca doa itu minta supaya diri Nabi Ibrahim ataupun kita-kita yang baca doa itu supaya kita terus konsisten untuk mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Artinya bukan cuma kita doa untuk diri sendiri, tetapi juga keturunan, anak-anak, cucu. Jadi supaya diri kita pribadi maupun keturunan itu konsisten untuk mendirikan sholat. Nah, Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, Rabbana itu beda sama Robbi. Kalau Robbi ya Tuhanku, kalau Rabbana itu ya Tuhan kami. Wa taqabbal du'a, wa artinya dan, taqabbal itu artinya terimalah, doa itu
seolah-olah satu kata, padahal dua kata. Nah, aslinya doa-i, cuman kata ganti atau dhamir muttasil ya di belakang kata doa itu nggak dicantumin. Kalau lengkapnya doa-i, kalau di baca wakaf atau berhenti tinggal doa, artinya doaku. Jadi, ya Tuhan kami dan terimalah doaku. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, nanti Ustadz Suheri bisa nambahin titik tekan tentang sholat. Tentang sholat. Maksudnya apa? Tapi jadi mungkin doa-doa yang lain sudah ada ya, yang meminta supaya keturunan jadi anak yang soleh gitu, jadi orang baik. Tetapi kenapa di situ ada khusus Nabi Ibrahim meminta supaya dirinya dan keturunannya itu mendirikan sholat. Nah, mungkin Ustaz Suheri bisa nambahin apa pentingnya sholat itu. Ya, sehingga menjadi kekhususan di dalam doa itu. Udah dari zaman Nabi Ibrahim ya. Nah, Sholat ya. jadi sholat itu sudah dari zaman Nabi Ibrahim. Artinya bukan hanya dari Nabi Adam kan. Nah, bahkan dari Nabi Adam juga sudah sholat. Cuman teknis dan waktunya yang berbeda. Nah, mungkin Ustaz Suheri bisa nambahin gitu tentang sholat itu. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat tadi disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai hamba yang senantiasa menegakkan sholat. Iya. Pertama kita pahami dulu arti dari sholat itu sendiri ya. Kalau dari segi konteks bahasa, sholat itu bermakna doa. Doa. Ya, doa. Sholat itu doa. Jamak dari sholat adalah sholawat. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau kita menyebut sholawat Nabi, berarti doa-doa untuk Nabi. Gitu. Ya, makanya kan isinya Allahumma sholli wa sallim mubarik, gitu kan? Ala Sayyidina Muhammad. Untuk sholawat itu kita mendoakan Nabi. Nah, kenapa ibadah kita disebut sholat? Karena di dalamnya mengandung doa-doa, gitu. Ya, mulai dari doa iftitah, ya kan? Iya. Kemudian doa duduk di antara dua sujud, Betul. ya, tahiyat, itu semuanya mengandung Doa-doa. ya. Itu dari segi konteks bahasa. Kalau dari segi istilah, sholat itu perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Iya. Nah, yang menarik adalah kenapa di dalam Al-Quran itu Allah membahasakan sholat itu dengan iqomah, mendirikan. Sehingga perintahnya adalah aqimus sholata. Kenapa bukan i'malus sholata? Betul. Ya. Kan kalau di doa tadi muqimas sholat, mendirikan sholat. Betul. Kenapa Quran tidak merintahkan i'malus sholata, laksanakanlah sholat? Iya. Tapi aqimus sholata, dirikanlah sholat. Bahkan Nabi Ibrahim pun berdoa bukan Rabbi ja'alni amilas sholah. Betul. Tapi Bukan. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Betul. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai orang yang suka menegakkan sholat, mendirikan sholat. Iya. Saya pernah baca di tafsir Ibnu Katsir bahwa kenapa Quran membahasakan dengan mendirikan sholat, karena maknanya dalam. Mendirikan sholat tidak sekedar melaksanakan sholat, iya, gitu ya. Kalau cuma melaksanakan sholat itu sih biasa, cuma tunggang-tungging tuh ya. Iya, asal selesai ya. Sholatnya bagaimana? Nah, makanya mendirikan sholat itu menurut Ibnu Katsir, pertama dari segi menjaga waktunya, gitu. Artinya sholat pada di awal waktu. Di awal waktu. Gitu. Tidak diundur-undur nanti, apalagi sengaja jadi masbuk dia. Iya.
hobinya kita begitu kan. Ya rakaat kedua baru berangkat. Nggak mau jadi imam. Senang menjadi masbuker. Masbuker. Iya. Masbuker mak. Iya, menunda-nunda waktu. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Ya Rasul, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, as-sholatu ala Waktiha. Salat tepat pada Waktunya. Begitu. Bahkan dulu Umar bin Khattab pernah sangat menyesal sekali ketinggalan 1 rakaat. Ya, ketika beliau sedang asik melihat perkebunan yang beliau miliki, ya, tanpa sadar itu Bilal sudah mengumandangkan suara azan asar. Karena keasikan, akhirnya beliau ketinggalan sholat asar. Iya. Ya. Begitu beliau sampai ke masjid sudah tertinggal 1 rakaat. Jadi masbuk beliau. Kemudian selesai sholat beliau menghadap Rasul, "Ya Rasul, celaka saya." "Kenapa kamu?" "Saya terlambat sholat ya Rasul, tinggal 1 rakaat." Nah terus sebagai sanksinya, sebagai iqab buat saya relakan kebun yang tadi saya pandangin tuh buat Rasul, buat umat. Saya infakkan semua. Disedekahin semuanya. Masya Allah. Saking menyesalnya. Karena ketinggalan 1 rakaat. 1 rakaat. Apalagi kalau ketinggalan sampai selesai sholatnya. Nah, kita bisa nggak kira-kira malam habis nonton bola, subuh kesiangan, nggak ke masjid, lalu siang kita sedekahkan TV kita. Oh iya. Besok nggak nonton lagi. Pastinya begitu kalau kita mau meniru Umar. Ya. Iya. Jadi mendirikan sholat itu menjaga waktu. Al-muhafazah, ya. Al-awqat. Menjaga waktu-waktu sholat, jangan sampai luput, ya. Sebisa mungkin sholat itu di awal waktu berjamaah bersama imam, gitu, bukan sebagai masbuk. Iya. Itu menjaga sholat. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Kemudian di samping menjaga waktu, kekhusyuan, gitu. Nah yang sangat penting itu kan kekhusyuan. Iya. Kalau cuma sekedar ruku, sujud, bangun, ya pikiran kemana-mana, ya apa artinya? Gitu kan? Sedangkan hakikat sholat itu kan komunikasi dengan Allah. Iya. Komunikasi seorang hamba dengan Allah itulah sholat. Kalau kita sholat, mulut kita membaca bacaan, gerakan kita bergerak, tapi pikiran kemana-mana, bagaimana komunikasi? Iya. Gitu kan? Nah itu belum mendirikan. Gitu. Malah kadang-kadang kita sampai lupa nih rakaat keberapa. Saking terlenaknya terbawa pikiran. Iya. Banyak yang dipikirin. Udah gitu nggak tahu caranya lagi gimana kalau kurang 1 rakaat. Kalau yang punya ilmunya kan bisa menambah lagi, kemudian ditambah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Ini udah nggak khusyuk, pikiran kemana-mana, kurang 1 rakaat, nggak ditambah dengan sujud sahwi. Ya. Iya. Ya, jadi sholat itu di samping menjaga waktu, dan berusaha untuk khusyuk. Nah, yang sulit memang khusyuk, ya. Iya. Jujur saja, memang kita jarang sekali lah ya, yang mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu kita betul-betul fokus, nggak mikirin yang lain, kayaknya nggak mungkin. Iya. Pasti kepikiran. Ada aja yang kepikir. Pasti ada saja. Iya. Kadang-kadang lagi sholat baru ingat, kunci di laci. Tadi nyari-nyari nggak ketemu-temu, gitu. Kalau saya suka ingat, wah ada buku yang belum difotokopi nih untuk jamaah. Keingatnya lagi sholat. Ya, nah sekarang gimana cara supaya khusyuk? Iya. Khusyuk itu, nah makanya pentingnya belajar terjemah Al-Quran. Nah, ya. Itu. Jadi manfaatnya di samping kan kosakata itu kan sebetulnya dia juga ya. Iya, dan di Quran ya di sholat juga ada. Betul. Gitu, kan? Diulang-ulangi ya. Diulang-ulang. Ketika kita membaca bacaan sholat, hati kita menerjemahkan. Iya. Gitu. Meresapi maknanya ya. Jadi tidak ada celah untuk memikirkan yang lain. Gitu. Iya. Berusaha khusyuk begitu, mengerti apa yang kita baca. Gitu. Iya. Ya. Jadi menjaga waktu, kemudian berusaha untuk khusyuk. Yang ketiga dengan ilmu. Ya, kalau cuma sholat sekedar ikut-ikutan saja, orang ruku kita ruku, orang sujud kita sujud. Ya, tapi kita nggak tahu kalau setelah ruku ada tumaninah. Iya. Ya kan? Setelah sujud ada tumaninah. Kalau tidak tahu ilmunya itu bukan mendirikan sholat. Iya. Cuma sekedar melaksanakan sholat, gugurin kewajiban aja. Nah selanjutnya termasuk mendirikan sholat itu adalah orang yang melaksanakan sholat itu ada efek dalam kehidupan. Ini yang Quran sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir ya, ayat 45.
Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi minal Qur'an. Ya, gimana? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Gitu ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gitu. Wallahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, ya. Kemudian dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi hakikat mendirikan sholat itu adalah sholat yang dilaksanakan dan setelah itu berefek pada kehidupan, di mana kita semakin bisa menghindarkan diri dari segala macam perbuatan keji dan munkar. Iya. Itu makna daripada mendirikan sholat. Nah, cuma masalahnya selama ini kita mesti banyak yang sebatas melaksanakan, belum mendirikan, gitu ya. Maka tugas kita seharusnya bagaimana kita bisa mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya, menjaga waktunya, kemudian berusaha khusyuk, tahu ilmunya, dan juga ada efek dalam kehidupan. Iya. Saya kira itu aja, Ustaz Seno. Wah, bukan itu aja, emang udah mantep banget. Dalam ini ya penjelasan dari Ustaz Suhairi. Ya. Berarti kalau kita melaksanakan sholat sesuai dengan aturan dan ilmunya, harusnya kehidupan Islam itu lebih enak ya, Tat, ya. Iya, betul. Jadi ada warna dari sholat dalam kehidupan ya. Ya. Ustaz, itu sahabat Nabi zaman dulu tabiin sholat kualitasnya seperti itu. Karena mereka memahami manfaat atau gunanya sholat, ibadah sholat itu secara khusus gitu ya, seperti itu zaman dulu, sehingga mereka benar-benar melakukan. Nah, zaman sekarang ini orang kayaknya anggap sholat itu udah bukan yang utama gitu. Sebagai buktinya setiap waktu jamaah sholat di masjid-masjid nih, hampir semua nih jamaahnya cuma sedikit aja. Itu yang lain sibuk, lagi meeting lah, tidak memandang sholat tepat waktu sebagai sesuatu yang penting gitu, penting utama gitu. Bagaimana termasuk saya sendiri juga, Ustaz, lagi di jalan apa gitu, ntaran dulu deh, nanti masih bisa sholat, jamaah lagi nyusun. Gimana nih mengembalikan supaya kita menganggap sholat itu ya memang sesuatu yang penting, sesuatu yang utama tuh, Ustaz. Dan bisa sebetulnya ibadah itu kan bukan sebatas kewajiban saja ya. Tapi yang lebih jauh dari itu, ibadah itu adalah sebuah kebutuhan. Iya. Kalau kita mau berpikir cerdas, sebetulnya kita butuh ibadah. Kita butuh ibadah. Kenapa? Karena semua ibadah yang Allah syariatkan itu banyak manfaatnya, wabil khusus manfaat itu dari segi kesehatan. Puasa sudah pasti kan, iya. Sumu tasihu. Buat puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Ibadah sholat dari gerakan-gerakannya saja itu juga membawa manfaat dari kesehatan, gitu kan? Dan ternyata dengan menjaga waktu saja, menjaga waktu, sholat di awal waktu itu juga ternyata bermanfaat buat kesehatan. Saya pernah baca itu, cuma nggak terlalu detail aja. Iya. Yang jelas ada itu keterangannya. Secara rohaninya juga pasti orangnya lebih tenang, atau bisa kesehatan fisik sekaligus kesehatan jiwa. Gitu. Iya. Jadi sholat itu sebagai kebutuhan memang ya. Karena kebanyakan orang hanya menganggap sholat sebagai kewajiban saja, belum menganggap sebagai kebutuhan. Maksudnya sebagai kebutuhan. Saya butuh sholat, saya butuh puasa, bahkan saya butuh sodako, gitu kan? Iya ya. Ya, bukan cuma kewajiban. Jadi manfaat itu justru kembali ke diri sendiri sebenarnya, Ustaz ya, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan termasuk sholat. Nah, sedikit saya mau tahu yang sholatnya Nabi Adam, perkembangan sampai Nabi Muhammad, kira-kira apa nilai-nilai apa yang bisa disampaikan menjadi makna dari kita tuh, biar pertimbangan dalam kita mendirikan sholat. Ya, sholat itu dia sebagai bukti keimanan. Sholat bukti keimanan. Orang bisa saja beragama, ya, tidak melaksanakan sholat, tetapi beragamanya dia itu belum terbukti, gitu ya. Sebab keimanan seseorang itu akan terbukti ketika dia sudah melaksanakan kewajiban Allah yang berat. Jujur saja, sholat itu memang berat. Iya. Berat sholat itu. Apalagi subuh kita harus bangun jam 4:30, ya kan? Iya.
siang kita lagi capek-capek kerja harus sholat zuhur. Memang berat, kalau kita anggap berat memang berat. Tapi di sini kita dituntut untuk membuktikan keimanan kita, gitu kan? Orang yang imannya sungguh-sungguh pasti dia akan melaksanakan perintah Allah seberat mungkin. Cuma karena sholat ini ketika kita sudah paksakan untuk melaksanakan sholat, sudah menjadi rutinitas, akhirnya menjadi ringan, gitu. Makanya kebaikan itu yang penting paksakan aja dulu. Iya, lama-lama juga nanti menikmati ya. Iya, lama-lama akan menjadi ringan, bahkan menjadi kebiasaan sehingga akhirnya malah menjadi kebutuhan. Gitu. Oh ya, sedikit tentang teknis sholat para nabi. Saya tidak hafal semua ya. Misalnya saja Nabi Isa ya, Nabi Isa itu dia sholatnya sujud, sujud saja dia, nggak ada ruku, nggak ada berdiri ya, sujud aja, itu sholatnya Nabi Isa. Nabi Sulaiman itu sholatnya berdiri, gitu. Nah, Nabi Muhammad menyempurnakan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya, gitu, sehingga dari berdiri sampai sujud kemudian salam. Ya. Itu perkembangan sholat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sehingga disempurnakan di syariat Nabi Muhammad tentang sholat. Ya. Makasih banyak Ustaz Suhairi tentang penjelasan dari mendirikan sholat tadi. Ya, jadi meskipun doa dari Nabi Ibrahim itu pendek, nggak panjang, tapi justru pemahaman tentang makna dari mendirikan sholat itu yang cukup panjang dari Ustaz Suhairi tadi. Tapi ya menambah wawasan kita untuk menjadi perhatian kita tentang mendirikan sholat. Nah, doa Nabi Ibrahim ayat 40 tadi di surat Ibrahim itu terdiri dari 2 kalimat. Jadi kalau kita ulangi bisa di penggalan pertama sampai wa min dzurriyyati dan diteruskan, tetapi bisa juga kita membacanya itu penggalan-penggalan kata. Nah, kita ulangi lagi supaya kita bisa lebih hafal ya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, nah doa ini mudah-mudahan kita bisa rutinkan membacanya dengan harapan baik diri kita pribadi maupun keturunan kita nanti rajin mendirikan sholat. Ya. Karena sebagai tambahan aja bahwa sholat itu kan tiang agama gitu. Jadi dengan sholat itu berarti bukti kita menegakkan agama, dan bahkan kata Nabi ya, nanti di akhirat kelak amal yang pertama dihisab atau dihitung adalah sholat. Nah, kalau sholatnya bagus, insya Allah amal-amal yang lain itu juga bagus gitu. Jadi sholat merupakan tolak ukur dari amal-amal yang lain. Nah, mudah-mudahan intinya kita bisa menjaga sholat dan juga nanti keturunan kita. Amin. Nah, karena ngajinya udah selesai, tinggal sarapannya kita. Nah, hidangan dari Ustaz Suhairi tersedia udah. Nasi uduk Betawi sama semur telur, tahu, ada bakwan, ya, Masya Allah. Doa tadi itu sana terdapat salah satu karakter Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu karakter tawadu. Karakter tawadu. Saya ingat ada dosen saya di S3, sekaligus teman saya juga, teman tapi dosen. Hebat dosen, ya. Tapi teman saya. Saya diajarin sama teman saya. Iya. Beliau waktu menulis disertasi dulu, judulnya belajar dari karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Nah, di antara karakter Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah tawadu. Gitu. Rendah hati. Contoh tawadunya itu, yaitu tadi ketika beliau berdoa, beliau meminta lagi Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, terimalah doaku ini. Iya. Kan? Iya.
Nah, Padahal kenapa sekelas dikatakan tawadu? Karena gini, sekelas Nabi, iya, nggak usah minta pasti dikabul, iya, gitu ya. mm-mm, Sekelas seorang Nabi, doa doa setinggi apapun pasti dikabul, mm-mm, apalagi dia minta, gitu kan. iya, Nah ini beliau minta supaya dikabulkan. Ini menandakan beliau itu tawadu. Enggak mentang-mentang gua kan Nabi pasti pasti dikabulin. enggak begitu. Iya. Iya, masih minta kepada Allah supaya dikabulkan doa. Nah, apalagi kita yang bukan Nabi, Apalagi kita. harus minta banget tuh. Belum tentu dikabulkan doa kita. Iya, iya, iya. Mm-mm. Ada tambahan aja. Ya. Karakter Nabi Ibrahim tawadu. Tawadu. Bagus banget ya tadi kalau Iya. kita mempelajari nanti karakter-karakter Nabi. Mm-mm. Nabi Muhammad juga kan, waktu sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak itu, Iya. putrinya bilang ke Nabi Muhammad, ngapain ayah sholat sampai bengkak gitu, panjang banget, kan ente ayah kan Nabi gitu. Mm-mm. Udah dijamin masuk surga. Udah jangan Apa surga tidak gitu. boleh aku bersyukur? Iya. Ngapain doa sampai gitu katanya. Nabi Muhammad jawabnya, apa nggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Iya. Jadi buat bersyukur, berdoa. Ketawaduan Ketawaduan juga. dari Nabi Muhammad juga.